Shalom adik-adik. Shalom. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu, Kak. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Berkat Tuhan melimpah. Yes, yes, yes. Ada sukacita, Joy, joy, joy. Sukacita, sukacita. Iya, semua adik-adik sekolah minggu yang manis-manis, yang ganteng-ganteng, hebat ya. Oke, sekarang kita mau beribadah, memuji Tuhan. Tema kita hari ini adalah membuat bahtera. Adik-adik sekolah minggu pernah dengar tentang bahtera? Pernah. Coba diingat dulu, pernah nggak didengar tentang bahtera? Pasti semua pernah dengar ya, di sekolah minggu, mungkin di pelajaran agama di sekolah itu ada. Tentang siapa ya adik-adik ceritanya? Iya, tentang siapa Kak? Tentang Nuh. Iya, tentang Nabi Nuh yang taat kepada Tuhan Allah. Iya. Nanti kita dengarkan ceritanya di firman Tuhan ya adik-adik, bagaimana cerita tentang ketaatan Nabi Nuh. Sekarang kita mau memuji Tuhan, kita angkat satu pujian, selamat pagi Tuhan. Ayo adik-adik kita bangkit berdiri ya, kita bangkit berdiri, semua semangat. Yuk kita bangkit berdiri ya, bangkit berdiri. Selamat pagi Tuhan, Tuhan ucap terima kasih. Tuhan telah pelihara hidupku setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Sekali lagi kita naikkan pujian ini ya. Selamat pagi Tuhan, Tuhan ucap terima kasih. Tuhan telah pelihara hidupku setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Matahari bersinar. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Sekali lagi matahari bersinar. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Iya adik-adik, puji Tuhan, hari ini kita masih boleh memuji, memuliakan Tuhan. Itu semua karena berkat Tuhan untuk adik-adik sekolah minggu, untuk kakak guru sekolah minggu semua di sini, dan untuk mama, papa, dan semua keluarga kita. Adik-adik, karena kebaikan Tuhan, kita boleh beraktivitas, kita boleh melakukan apa yang kita inginkan, semua hanya untuk kebaikan Tuhan. Oke, karena itu kita angkat satu pujian kembali.
bertambah-tambah indahnya. Ya, adik-adik, sebelum kita melanjutkan ibadah kita, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Allah Bapa dalam surga, kami bersyukur Tuhan hingga pada saat ini kami boleh memuji memuliakan Tuhan. Kami percaya itu semua adalah berkat karunia daripadamu untuk setiap kami adik-adik sekolah minggu. Tuhan Yesus, kami juga bersyukur buat guru-guru sekolah minggu kami yang masih boleh sehat untuk saat ini. Kami percaya Tuhan, itu semua juga karena perlindungan yang daripada Tuhan. Tuhan Yesus, dari awal hingga akhir ibadah kami ini Tuhan, kami percaya dan kami memohon Tuhan Yesus yang menolong kami, Tuhan Yesus yang memimpin, dan Tuhan Yesus yang hadir di dalam ibadah kami ini. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat setiap teman-teman kami dimanapun berada. Walaupun kami tidak boleh berkumpul di gereja, di rumah Tuhan Yesus, kami tetap boleh beribadah bersama dan hanya untuk memuji, memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah kami ini hanya ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, adik-adik, hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, semua itu adalah harinya Tuhan. Kita wajib memuji Tuhan dan harus memuji Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan Yesus sudah lebih duluan memberikan
menolong kita ya, memberikan berkatnya kepada kita. Karena itu kita juga harus tetap bersyukur, harus tetap berdoa, menyerahkan diri kita, menyerahkan orang tua kita. Apapun yang terjadi di dunia ini, apapun yang terjadi dalam hidup kita, keluarga kita, semua atas izin Tuhan Yesus. Karena itu kita angkat satu pujian Senin Selasa. Adik-adik, hari ini yang membawakan titah kita adalah adik-adik sekolah minggu dari Karimun. Mari kita sama-sama mendengarkan dan menyaksikan adik-adik kita yang dari Karimun ya. Titah pertama, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Amin. Titah na parlobe, ahudo jawaban nai batamu, nini nai batata, lang maloho, marnai bata nalegan sobali au. Amin. Terima kasih anak sekolah minggu dari Karimun, Tuhan memberkati. Sekarang kita angkat satu pujian kembali. Saya Sihol usianku.
Adik-adik, kita berdiri ya. Nuh. Bertahun-tahun kemudian, jumlah manusia semakin banyak di bumi. Tapi sayang, banyak orang telah menjadi jahat. Nah, ada seorang yang baik bernama Nuh. Nuh taat kepada Tuhan. Kata Tuhan, "Aku ingin kamu membuat sebuah kapal." Nuh segera membuatnya. Orang-orang mentertawakan Nuh karena mereka tinggal di padang gurun dan di sana tidak ada air untuk kapal berlayar. Namun Nuh terus melanjutkan membuat kapal itu. Menurutmu, apakah mudah untuk tetap taat ketika banyak orang di sekeliling kita mentertawakan kita? Kapal besar. Ketika kapal itu selesai dibuat, Tuhan menyuruh Nuh dan keluarganya untuk masuk ke dalam kapal. Maka masuklah anak-anak Nuh. Nama mereka Sem, Ham, dan Yafet. Dan juga istri mereka dan istri Nuh. Kata Tuhan kepada Nuh,
Sekarang, bawalah sepasang dari semua jenis hewan. Nuh melakukan persis seperti yang Tuhan katakan. Ketika hewan terakhir masuk ke dalam kapal, Tuhan menutup pintu kapal itu. Hujan pun mulai turun. Hujan turun sangat deras, sampai air menutupi ladang-ladang. Hujan turun sangat deras, sampai seluruh kota terendam air. Bahkan sampai gunung-gunung pun tenggelam. Tapi di dalam kapal, semuanya aman. Dan Tuhan menjaga Nuh. Menurutmu, berapa hari ya kira-kira hujan turun? Setelah 40 hari dan 40 malam, hujan berhenti. Namun belum waktunya untuk turun dari kapal. Air masih ada di mana-mana. Pada suatu hari, Nuh melepaskan seekor merpati kecil untuk terbang dan melihat apa yang terjadi di bumi. Merpati itu membawa pulang setangkai daun yang hijau. Hore! Tumbuh-tumbuhan sudah tumbuh kembali. Hampir saatnya untuk keluar dari kapal. Menurutmu, apa ya yang sedang dilakukan orang-orang saat Nuh membuka pintu kapalnya? Ketika semuanya keluar dari kapal, Nuh membangun sebuah mezbah. Nuh berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan menjaga mereka selama ini. Lalu sesuatu yang indah terjadi. Tuhan membuat sebuah pelangi yang indah di langit dan berjanji kepada Nuh. Kata Tuhan, Aku berjanji, tidak akan pernah ada banjir yang seperti itu lagi di bumi. Kalau Tuhan berjanji, Tuhan pasti akan menepati. Nah, adik-adik, bukankah sangat menyenangkan memikirkan semua janji yang Tuhan berikan buat kita? Baik, adik-adik sekalian,
Kita siapkan hati kita mau sambut firman Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan buat kasih setia Tuhan di sepanjang hidup kami. Saat ini juga Bapa, kami bersyukur ketika kami boleh beribadah, bersekutu dengan Tuhan. Ya Bapa, saat ini kami siapkan hati kami rindu untuk mendengar firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, jamahlah hati kami, urapi kami, tegur kami supaya kami tetap menjadi anak-anak yang patuh kepada Tuhan. Ampuni kami Tuhan dan segala dosa-dosa kami. Sucikan dan kuduskan kami Bapa supaya tidak terhalang berkat yang hendak Kau berikan bagi kami. Terpuji termulia nama-Mu Bapa, kami siapkan hati kami untuk menyambut firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, adik-adik sekalian, firman Tuhan hari ini kita buka dari kitab Kejadian yang ke-6 ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-16. Ayo, Alkitabnya sudah disiapkan. Sekarang dibuka, tak perlu mengambil Alkitab lagi ya. Sekarang sudah membuka Alkitab ya, adik-adik yang di rumah ya. Kalau belum bisa membuka Alkitab, buat adik-adik yang masih kecil-kecil, boleh minta tolong sama mama sama papanya ya. Yuk, kita buka Kejadian 6 ayatnya yang ke-14 sampai ayat yang ke-16. Beginilah firman Tuhan. Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Ayat 15. Beginilah engkau harus membuat bahtera itu. 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. 16. Buatlah atap pada bahtera itu, dan selesaikanlah bahtera itu sampai sehasta dari atas, dan pasanglah pintunya pada lambungnya. Buatlah bahtera itu bertingkat bawah, tengah, dan atas. Demikian firman Tuhan hari ini yang diambil dari Kejadian tadi. Ya, hari ini kita akan tema kita hari ini yaitu tentang ketaatan atau kesetiaan. Seorang tokoh yang akan kita bahas, seorang tokoh yang kita akan pelajari hari ini, yang harus kita teladani hari ini yaitu Nabi Nuh. Kalau kita mendengar Nabi Nuh, pasti ada sesuatu yang langsung terpikir oleh kita. Ayo adik-adik, kalau mendengar nama Nuh, kalau kita mendengar Bapak Nuh, kalau kita mendengar Nabi Nuh, coba apa yang langsung ada di bayangan kita? Ayo, apa yang ada di bayangan? Yaitu ini, bahtera. Kalau disebut Nabi Nuh, pasti yang ada kita bayangkan langsung ada bahtera. Bahtera yang disuruh dibuat, yang disuruh diperintahkan Tuhan. Kelihatannya ini gambar bahtera ya. Nah, ini bahtera ini diperintahkan oleh Tuhan Yesus kepada Nabi Nuh. Pada zaman itu, pada saat itu, si Nuh ini adalah orang yang setia, orang yang taat, orang yang selalu melakukan perintah-perintah Tuhan. Orang yang tidak suka dengan pelanggaran-pelanggaran yang ada di firman Tuhan. Pada suatu ketika, Tuhan Yesus mengingatkan Nuh. Nuh, aku akan memerintahkan sesuatu kepadamu. Karena aku sudah melihat sudah terlalu banyak kejahatan-kejahatan di negeri ini. Sudah terlalu banyak orang-orang yang meninggalkan Tuhan di negeri ini. Kejahatan-kejahatan seperti apa adik-adik yang dimaksud Tuhan? Kejahatan-kejahatan, ada yang nakal, ada yang suka melawan, ada yang tidak taat kepada orang tuanya, ada yang suka berbohong, ada yang suka berantem,
hal-hal tersebut yang tidak disukai Tuhan. Kalau di dalam bahasa orang yang besar, mereka sudah melakukan hal-hal yang menyangkut duniawi, yang menyangkut hawa nafsu duniawi. Untuk zaman sekarang, adik-adik yang di rumah, kalau dibilang tidak taat atau tidak setia kepada Tuhan, coba ada nggak adik-adik yang di rumah yang merasa hal-hal seperti apa yang sudah adik-adik lakukan yang disebut dengan salah, yang sudah disebut tidak setia atau sudah tidak taat? Contoh, ada nggak adik-adik yang suka melawan sama mama papa, melawan sama abang, melawan sama adik? Itu salah satu sikap yang tidak disukai Tuhan. Tapi disebutkan di dalam firman Tuhan tadi, Nabi Nuh adalah orang yang taat, yang setia kepada Tuhan pada zamannya. Pada perikop ini dikatakan, Tuhan berfirman, Nabi Nuh, buatlah bagimu sebuah bahtera yang sangat besar. Coba, siapa yang sudah pernah naik bahtera? Siapa yang sudah pernah naik kapal? Ada nggak yang sudah pernah naik kapal di sini? Naik kapal kelut ya, sudah pernah ya? Kak Helna juga sudah pernah naik kapal kelut. Kapal kelut itu besar apa kecil? Besar. Kapal kelut itu bisa mengangkut banyak orang, bisa mengangkut banyak barang, banyak yang bisa bermuatan di dalam kapal kelut. Nah, kapal kelut itu belum seberapa dibanding dengan bahtera yang diperintahkan Tuhan kepada Nabi Nuh. Secara duniawi kita berpikir, kalau Tuhan memerintahkan Nuh, berbuatlah bagimu bahtera. Berapa tadi panjangnya disebutkan dalam firman Tuhan? Nah, coba kita buka ya. Nih, ayat 15. Beginilah engkau harus membuat bahtera itu. 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Kalau Nuh tipikal orang yang tidak setia kepada Tuhan, yang tidak taat kepada Tuhan, pasti dia akan berpikir, hah, apalah Tuhan ini? Nyuruh yang enggak-enggak. Sementara mereka tinggal jauh dari lautan. Mereka tinggalnya itu bukan di dekat laut. Kalau tinggal di dekat laut, diperintahkan membuat kapal, masih masuk akal ya. Mereka tinggal itu dekat dengan hutan. Tapi karena Nuh orang yang taat, orang yang percaya, orang yang setia kepada Tuhannya, Nuh mengiyakan, ya Tuhan. Lalu Nuh mulai berusaha. Dia kumpulkan kayu-kayu yang bagus. Dia mulai tata, mulai dari hal terkecil dibuatnya, ditatanya sampai jadilah bahtera yang sangat besar. Kira-kira menurut adik-adik, ada nggak tantangan-tantangan yang dihadapi Nuh ketika menjalankan perintah Tuhan? Ada nggak tantangan-tantangan yang diterima atau yang dihadapi oleh Nuh ketika dia mengerjakan perintah Tuhan? Tentu ada. Itu yang disebut dengan godaan-godaan. Nah, pada saat Nuh membangun itu, Nuh ditertawakan adik-adik. Bahkan Nuh dikatakan gila. Hahaha, katanya, masa dia membangun perahu yang besar, dia membangun bahtera yang besar, kapal yang besar, padahal laut jauh. Untuk apa? Udah gila kali dia itu. Itu pemikiran duniawi, pemikiran orang yang tidak taat kepada Tuhan. Tetapi Nuh dengan gigih, dengan setia tetap mengerjakannya. Nah, setelah Nuh hampir selesai mengerjakan bahtera itu, lalu Tuhan mau mengatakan kepada Nabi Nuh, Nuh, aku sudah melihat terlalu banyak kejahatan di negeri ini. Aku melihat terlalu banyak orang yang sudah tidak mengindahkan Tuhan. Orang-orang sudah banyak yang melakukan dosa. Aku mau menghancurkan semua negeri ini. Kalau Nuh tidak setia kepada Tuhan,
Nuh akan meragukan kata Tuhan. Tapi karena Nuh orang yang setia dan taat kepada Tuhan, dia percaya akan kata-kata Tuhan. Dia percaya penuh akan perintah Tuhan. Lalu firman Tuhan kepada Nuh, Nuh, masuklah ke dalam bahtera itu, karena aku masih mengasihi engkau dan anak-anakmu serta istrimu. Ada berapa orang keluarga Nuh? Coba, adik-adik yang ada di rumah coba dijawab. Ada berapa semua total keluarga Nuh? Ada 8. Nuh, istrinya, 3 orang anaknya, dan 3 orang menantunya. Masuklah ke dalam bahtera itu. Dan satu lagi firman Tuhan kepada Nuh, masukkanlah, bawalah. Selain Tuhan Yesus mengasihi keluarga Nuh, karena keluarga Nuh mengasihi Tuhan, keluarga Nuh percaya kepada perintah Tuhan, Tuhan Yesus juga memerintahkan, Nuh, masukkan juga sepasang setiap jenis binatang. Coba ini, adik-adik, ini belum semua ya. Ini masih jenis-jenis binatang, semua jenis binatang. Nuh ajak, Nuh masukkan ke dalam perahu itu. Bisa dibayangkan nggak adik-adik, seberapa besar bahtera Nuh itu? Gajah sepasang masuk, harimau sepasang masuk, jerapah sepasang masuk, babi juga sepasang masuk. Apalagi semua binatang-binatang yang ada di muka bumi ini masukkan sepasang. Dan Nuh juga memasukkannya. Satu hal yang mau kita pelajari dari Nabi Nuh, jadilah orang yang setia dan taat dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Begitu juga adik-adik yang di rumah. Ketika orang tua kita menyuruh sesuatu, ketika orang tua kita mengatakan sesuatu kepada anaknya, yakinlah bahwa itu adalah hal positif. Tidak ada orang tua yang menyuruh anaknya untuk melakukan hal yang negatif. Bagi adik-adik yang sering melawan orang tua atau tidak mengindahkan nasihat orang tua, mulai dari sekarang bertobatlah. Katakan kepada orang tuamu, mama dan papa, Pa, aku minta maaf karena aku sudah salah. Ternyata aku sudah salah. Firman Tuhan hari Minggu ini, firman Tuhan saat ini mengingatkan aku bahwa aku harus seperti Nuh, harus setia dan taat dan percaya kepada Tuhan. Begitu juga kepada orang tua, aku juga harus percaya, aku juga harus taat. Tidak boleh melawan, tidak boleh membangkang. Nah adik-adik, setelah Nabi Nuh beserta keluarganya tadi masuk ke dalam bahtera, dan sepasang semua binatang yang ada di muka bumi masuk ke dalam bahtera, lalu Tuhan berfirman, tutuplah pintunya. Setelah itu apa yang terjadi adik-adik? Apakah mereka bertamasya? Tidak. Setelah mereka sudah masuk, firman Tuhan yang tadi dikatakan, Tuhan akan melenyapkan negeri ini karena sudah banyak yang berbuat dosa, itu digenapi. Apa yang terjadi? Setelah Nabi Nuh masuk beserta keluarganya dan setiap pasang binatang yang ada, maka terjadilah apa ini? Air bah. Bayangkan 40 hari 40 malam air bah adik-adik. 40 hari 40 malam bukan waktu yang singkat loh. Di Batam ini 1 hari 1 malam aja hujannya lebat sudah ada yang banjir. Itu baru 1 hari 1 malam loh adik-adik. Gimana kalau 40 hari 40 malam? Dan itulah yang terjadi di negeri tersebut. Tuhan mau menghancurkan semua orang yang sudah berpaling dari Tuhan. Setelah air bah turun, selamatlah mereka di dalam kapal itu, karena mereka sudah masuk tadi. Nuh, istrinya, 3 anaknya, 3 menantunya. Masih ingat siapa nama anak-anak Nuh? Masih ingat ya siapa? Sem, Ham, dan Japet. Nah setelah mereka masuk ke dalam bahtera itu, terjadi air bah. Mereka mengapung-apung di atas air bah tersebut. Bayangkan, tidak ada nampak, pegunungan pun sudah rata semua. 40 hari 40 malam loh adik-adik. Bayangkan kalau sampai
Bukit Daeng yang di Batu Haji 40 hari 40 malam, mungkin sudah di atas Bukit Daeng itu kali kapalnya si Nuh ya. Nah, kayak gini melayang-layang. Nah, setelah 40 hari 40 malam mereka berpikir, sampai kapan badai ini Tuhan? Apa yang harus kita lakukan? Tapi Nuh seorang yang taat kepada Tuhan. Nuh seorang yang setia kepada Tuhan. Nuh seorang yang percaya kepada Tuhan, bahwa dia percaya ketika Tuhan menyuruh mereka masuk ke dalam bahtera, Tuhan punya rencana yang indah di balik semuanya ini. Setelah mereka mengapung-apung 40 hari 40 malam di atas, maka Nuh mulai berpikir, sudah adakah tanda-tanda kehidupan? Bagaimana caranya supaya mereka tahu bahwa sudah ada tanda-tanda kehidupan? Lalu, apa yang dilakukan Nuh, adik-adik? Ada yang tahu? Apa yang dilakukan Nuh setelah itu? Nuh melepaskan seekor burung. Nih, Nuh melepaskan seekor burung. Dia melepaskan seekor burung. Terbanglah engkau burung. Carilah apakah sudah ada kehidupan atau tidak. Kalau tidak ada kehidupan berarti burung tidak dapat melihat apapun. Karena semua digenangi air. Tapi apa yang terjadi? Burung tersebut pulang ke bahtera dengan membawa sepucuk daun. Tapi di sini tak ada daunnya ya. Karena daunnya tidak kahelna tempel di sini. Ya. Burung tersebut kembali ke bahtera dengan membawa sepucuk atau setangkai daun. Nah, kalau ada setangkai daun artinya burung tersebut sudah mendapati ada yang disebut daratan, sudah ada tempat hinggap. Kalau tidak ada daratan atau tidak ada pohon, tidak mungkin dong. Berarti kan tidak mungkin burung tersebut bisa mendapatkan daun itu kan. Kalau misalnya air semuanya, nah itulah kehebatan Tuhan. Kenapa Tuhan menunjukkan kehebatannya kepada Nuh? Karena Nuh tadi seorang yang setia dan taat serta percaya kepada Tuhan Yesus. Setelah ada kembalinya burung membawa pertanda bahwa sudah ada kehidupan di daratan sana, mereka bersyukur bahwa air bah akan segera berlalu, bahwa bahtera akan kembali ke daratan, memulai hal-hal yang baru. Nah, sama seperti itu adik-adik. Dalam kehidupan adik-adik juga pasti banyak yang mengalami tantangan-tantangan di dalam kehidupan adik-adik. Bukan cuma orang tua saja yang punya tantangan loh. Adik-adik sekolah minggu juga saya, Kak Helna yakin punya tantangan juga. Tantangan di sekolah, tantangan di lingkungan. Banyak ya, banyak sekali. Nah, ketika kita menghadapi tantangan-tantangan itu adik-adik, yakin dan percayalah bahwa segala sesuatu itu pasti akan indah pada waktunya. Nah, setelah tadi burung tadi kembali membawa sepenggal ranting pohon yang hijau itu, nah mereka airnya sudah menjadi surut, mereka sudah mendapati daratan yang baru, dan mereka mulai membangun sebuah tempat untuk berdoa yang kecil. Karena masih 8 orang ya. Mereka bersyukur kepada Tuhan, mereka berdoa, mereka mensyukuri semua anugerah Tuhan yang khususnya kepada Nuh. Setelah mereka bersyukur, apa ini yang muncul adik-adik? Coba, Tuhan menunjukkan, Tuhan memperlihatkan pelangi yang indah. Nih, kalau kita lihat di sini ya. Setelah bahtera Nuh itu kembali di darat setelah air bahnya surut, Tuhan menunjukkan pelangi yang indah. Nah, pelangi yang indah, kehidupan yang baru di dalam keluarga Nuh, dan dari situ juga mereka akan memulai kehidupan yang baru, membawa semua kehidupan itu tetap setia kepada Tuhan, membawa semua orang-orang nanti yang akan berketurunan di situ untuk percaya, setia, dan taat kepada Tuhan Yesus. Ya, demikianlah firman Tuhan hari ini adik-adik, bahwa Nabi Nuh siang hari ini
Nabi Nuh sudah mengingatkan kita untuk tetap menjadi anak yang setia, anak yang taat, anak yang percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Kakak yakin dan percaya kita semua ditegur diingatkan oleh firman Tuhan hari ini. Katakan kepada hati kita masing-masing, terima kasih Tuhan, hatiku telah ditegur firman-Mu hari ini. Saya mau menjadi anak yang patuh kepada orang tua, anak yang taat kepada Tuhan, anak yang setia kepada orang tua, anak yang setia kepada Tuhan dan percaya kepada Tuhan. Baik, demikian firman Tuhan hari ini. Kita tutup dengan doa. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Bapa buat firman-Mu hari ini. Terima kasih Bapa buat firman Tuhan yang sudah mengingatkan kami bahwa kami akan meneladani Nabi Nuh menjadi seorang yang taat, seorang yang setia dan percaya penuh kepada Tuhan. Ajari kami Tuhan supaya kami menjadi anak-anak yang taat, supaya kami menjadi anak-anak yang setia dan anak-anak yang percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang luar biasa. Ternyata zaman dulu itu ada seorang nabi yang sangat taat kepada Tuhan. Kakak juga berharap adik-adik sekolah minggu sama seperti Nabi Nuh, taat kepada Tuhan, taat kepada mama, taat kepada papa. Ya adik-adik sekolah minggu, sekarang kita responi firman Tuhan dengan mengangkat sebuah lagu Nabi Nuh dan istrinya. Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang mantunya, masuk dalam bara. Sekali lagi Nabi Nuh. Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang mantunya, masuk dalam batra. Hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, 8 orang selamat. Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang mantunya, masuk dalam batra. Nabi Nuh. Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang mantunya, masuk dalam batra. Hujan lebat. Hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, 8 orang selamat. Hujan lebat turunlah. Hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, 8 orang selamat. Berapa yang selamat? 8 orang selamat. Berapa yang selamat? 8 orang Oke adik-adik, hari ini
ayat hafalan untuk kita adalah diambil dari Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kau perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Sekali lagi ya adik-adik, ikutin kakaknya yang di belakang ya. 1, 2, 3. Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kau perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Ya, amin. Terima kasih adik-adik. Kakak berharap boleh mengikuti gerakan kakak sekolah minggu Kak Rini dan Kak Priska ya. Boleh dikirim ke grup sekolah minggunya masing-masing, jemaatnya masing-masing. Ya, adik-adik sekolah minggu, sekarang kita mau mengumpulkan persembahan. Sudah dipersiapkan persembahannya? Sudah. Oke, sambil mengumpulkan persembahan kepada Tuhan, kita angkat satu pujian biarpun gunung-gunung beranjak. Bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Mari kita berdoa untuk menutup ibadah kita dan menyerahkan persembahan kita. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa buat persembahan yang sudah kami berikan. Tuhan, berkatilah persembahan ini, berkatilah tangan-tangan yang mengelolanya agar persembahan ini boleh menjadi berkat untuk setiap pelayanan Tuhan. Tuhan Yesus, berkati juga setiap pelayan-pelayanmu dimanapun berada.
Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat setiap anak-anak sekolah minggu kami. Walaupun kami beribadah di rumah, tapi Tuhan tetap memberkati dan melindungi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan sudah ibadah. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Adik-adik, mari kita sama-sama mengucapkan doa O Yesus Hasomani. O Yesus Hasomani, hanami haganuk, pasada urunami, asetorang ganuk, sing bodalan nami, salakan atosa, dopham hasomanami, torang ageja. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Shalom adik-adik. Shalom. Semua kakak guru sekolah minggu mengucapkan terima kasih buat adik-adik yang dari GKPS Batam, GKPS Nongsa, GKPS Maranatha, dan GKPS mana Kak? Tanjung Balai Karimun. Iya, Tanjung Balai Karimun. Semoga sehat selalu dan tetap diberkati Tuhan. Amin. Oke, kita bernyanyi Horas Bei Mahita.